Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jagat Surya Subrata dari kelas 2B dengan NIM 44432400079 dari program Ilmu Studi Perikanan. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang lingkungan ekologi laut. Video ini dibuat untuk membantu teman-teman memahami konsep dasar dari materi tersebut lengkap dengan contoh dan penjelasan yang mudah dipahami. Langsung saja mari kita mulai penjelasan. Nah, pengertian laut. Laut adalah bentangan perairan asin yang sangat luas dan saling terhubung, menutupi sekitar 71% permukaan bumi. Airnya berasal dari campuran air tawar yang dialirkan sungai, pencairan es, serta rembasan panas bumi, namun menjadi asin karena melarutkan mineral, terutama ion natrium dan klorida, dari bebatuan dan sedimen selama jutaan tahun. Nah, pembagian wilayah laut menurut kedalamannya itu dibagi menjadi 4 zona. Ada zona litoral, zona neretik, zona batial, dan zona absial. Nah, di zona litoral ini dari permukaan hingga kedalamannya itu hingga 100. Terus di zona neretik ini dari 100 hingga 200 meter. Zona batial ini kedalamannya dari 1000 hingga dari 200 hingga 1000. Nah, di zona absial ini dari 1000 hingga 6000 meter untuk kedalamannya. Lanjut, pembagian habitat laut menurut kedalaman penetrasi cahaya. Nah, menurut kedalaman penetrasi cahaya itu pembagian habitat laut dibagi menjadi 3 zona, yang dimana itu ada zona fotik, zona disfotik, dan zona afotik. Nah, untuk zona fotik ini itu kedalamannya dimana cahaya matahari itu masih cukup untuk mendukung fotosintesis yang ada di dasar laut. Terus untuk zona disfotik bisa juga disebut zona mesopelagik. Nah, zona ini itu kedalamannya di mana iluminasi cahaya matahari hampir lemah untuk mendukung fotosintesis, namun cahaya matahari masih bisa mencapai zona ini. Untuk yang zona afotik ini kedalamannya tidak sama sekali menerima cahaya dari permukaan karena semua cahaya telah diresap oleh air di atasnya. Baik, kita lanjut. Nah, pembagian habitat laut menurut permukaan secara horizontal. Nah, pembagian habitat laut ini menurut permukaan secara horizontal dibagi menjadi 5 bagian, antara lain yaitu zona epipelagik, zona mesopelagik, zona batipelagik, zona abisopelagik, zona hadal pelagik. Nah, di zona epipelagik ini kedalamannya dari 0 hingga 200 meter. Ciri khasnya itu masih mendapat cahaya matahari penuh, atau bisa disebut juga yang tadi zona fotik. Jadi kehidupan di zona ini tuh terdapat fitoplankton, zooplankton, ikan kecil, penyu, lumba-lumba. Nah, di zona mesopelagik kedalamannya itu 200 hingga 1000 meter. Ciri khasnya itu mulai redup, cahaya mulai redup, atau bisa disebut dengan zona remang, tidak cukup untuk fotosintesis. Nah, kehidupannya di dalam kehidupan zona ini itu ada ikan bercahaya atau bisa disebut bioluminescent. Nah, cumi-cumi, ubur-ubur laut dalam. Nah, di zona batipelagik ini kedalamannya dari 1000 hingga 4000 meter. Ciri khas di zona ini tuh gelap total, suhu pun sudah mulai sangat dingin, tekanan tinggi. Kehidupan di dalam zona itu ada ikan laut dalam, gurita raksasa, organisme beradaptasi ekstrim. Nah, untuk zona abisopelagik kedalamannya itu di 4000 hingga 6000 meter. Ciri khasnya itu tanpa cahaya sama sekali, sangat dingin, tekanan sangat tinggi. Kehidupannya itu ada bakteri ekstramofil, cacing tabung, hewan invertebrata unik. Untuk di zona hadal pelagik, zona ini tuh kedalamannya lebih dari 6000 meter, atau bisa disebut juga seperti Palung Mariana atau palung lainnya. Nah, ciri khas zona ini itu zona paling ekstrim, zona gelap, dingin, dan bertekanan sangat luar biasa, sehingga para penyelam tuh harus punya khusus atau kekhususan gitu untuk bisa berada di titik itu. Tapi mustahil untuk mencapai zona tersebut tanpa bantuan alat. Nah, beberapa spesiesnya itu ada kehidupan itu khususnya yang hidup di dekat ventilasi hidrometral dan dasar palung. Nah, kelima zona ini tuh membentuk kolam air laut dari permukaan hingga dasar samudra dengan kondisi fisik dan jenis organisme yang sangat bervariasi di setiap lapisan. Baik, kita lanjut.
Nah, pembagian lingkungan bentik. Nah, di sini tuh pembagian lingkungan bentik itu ada 6. Nah, yang pertama itu ada zona suprilitoral. Nah, zona ini tuh wilayah di atas garis pasang tertinggi yang tidak pernah terendam air laut, hanya terkena cipratan ombak dan uap air asin. Zona ini tuh memiliki kondisi yang kering dan kadar garam tinggi sehingga hanya dihuni oleh organisme yang mampu bertahan dalam kondisi ekstrim seperti lumut, ganggang dan beberapa jenis siput laut. Nah, untuk zona litoral, di zona ini tuh wilayahnya terletak antara garis pasang tertinggi dan surut terendah, sehingga secara berkala terendam air laut saat pasang dan kering saat surut. Zona ini memiliki kondisi lingkungan yang berubah-ubah. Menurut organisme di dalamnya mampu beradaptasi dengan perubahan suhu, salinitas, dan kelembapan. Makhluk hidup yang umum ditemukan di zona ini antara lain kepiting, kerang, rumput laut, dan bintang laut. Untuk zona sublitoral ini wilayah dasar laut yang membentang dari batas surut terendah hingga kedalaman sekitar 200 meter, yang dimana itu zona ini selalu terendam air laut dan masih menerima cukup cahaya matahari sehingga mendukung kehidupan laut yang beragam. Di zona ini banyak ditemukan terumbu karang, ikan dasar, rumput laut, dan serta berbagai jenis hewan bentik lainnya. Nah, untuk zona batial ini bagian dasar laut yang terletak di lereng benua, kedalamannya sekitar 200 hingga 2000 meter, di mana zona ini tidak menerima cahaya matahari sama sekali. Sehingga kondisinya gelap, bersuhu rendah, dan bertekanan tinggi. Kehidupan di zona batial didominasi oleh organisme laut dalam seperti ikan dasar, gurita dalam, dan berbagai invertebrata yang telah beradaptasi untuk kehidupan dalam kegelapan dan tekanan ekstrim. Nah, di zona absial ini, wilayah dasar laut yang terletak di dasar dataran samudra pada kedalaman 2000 hingga 6000 meter. Zona ini tuh gelap total, sangat dingin, dan bertekanan tinggi. Penghuninya antara lain cacing tabung dan mikroba ekstremofil yang mampu hidup dalam kondisi ekstrim. Nah, di yang terakhir itu ada zona hadal, di mana zona ini tuh itu palung laut atau palung terdalam dengan kedalaman lebih dari 6000 meter. Zona ini merupakan lingkungan paling ekstrim di bumi, gelap total, sangat dingin, dan bertekanan tinggi. Hanya organisme khusus seperti bakteri, termoflik, amfipoda, dan spesies laut dalam unik yang mampu hidup di sini. Nah, kita ke pengertian ekologi. Jadi di pengertian ekologi ini tuh istilah ekologi pertama kali dikenalkan oleh ahli biologi Jerman yaitu Ernst Haeckel pada tahun 1834 hingga 1919. Nah, jadi ekologi itu berasal dari bahasa Yunani yang dimana artinya oikos. Oikos itu artinya rumah atau tempat tinggal, dan logos itu artinya ilmu. Jadi ekologi itu bisa diartikan ilmu yang mempelajari tentang tempat tinggal. Nah, jadi untuk pengertiannya sendiri, ekologi adalah ilmu yang mempelajari makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, manusia untuk hidup bersama dan saling mempengaruhi di dalam lingkungannya. Nah, lingkungan yang dimaksud adalah segala sesuatu yang hidup dan tidak hidup di sekitar makhluk hidup tertentu. Nah, ekologi laut itu apa sih? Ekologi laut itu cabang ilmu dari ekologi yang mempelajari hubungan timbal balik antara organisme laut dengan lingkungan hidupnya di ekosistem laut. Nah, mencakup interaksi antara makhluk hidup seperti plankton, ikan, terumbu karang, mamalia laut, dan organisme lainnya dengan faktor lingkungan seperti salinitas, suhu air, arus laut, cahaya, dan kedalaman laut. Bagaimana dengan habitat? Apa bedanya dengan habitat? Nah, habitat itu merupakan tempat tinggal alami bagi suatu makhluk hidup di mana makhluk tersebut mendapatkan semua kebutuhan dasarnya untuk hidup seperti makanan, air, udara, tempat berlindung, dan ruangan untuk berkembang biak. Nah, terdapat dua lingkungan, laut utama yang bisa disebut bentonik atau bentik dasar dan lingkungan pelagik, kolam air. Nah,
Berikut gambaran zona fotik, disfotik, dan afotik. Nah, zona fotik itu bisa disebut neritik. Nah, zona ini tuh terang, memungkinkan untuk tumbuhan berfotosintesis seperti alga, lamun, terumbu karang, dan lain-lain. Nah, terdapat termoklin, perubahan suhunya tuh tajam. Salinitas stabil, nutriennya rendah. Nah, untuk zona disfotik, cahayanya itu kurang dari 1%. Bakterinya menguraikan sisa plankton. Proses ini tuh menghasilkan nutrien bagi lapisan laut lebih dalam. Nah, yang terakhir itu ada zona afotik atau bisa disebut zona yang paling dalam. Nah, di zona ini tuh keadaan dalam zona itu gelap total dan suhunya sangat rendah. Tekanan sudah pasti karena ini paling gelap, tekanannya itu sangat tinggi, dihuni oleh organisme laut dalam yang unik seperti ikan berlampu. Nah, ada lingkungan pelagis. Nah, di lingkungan pelagis ini keanekaragaman tinggi, yaitu organisme tahan rentang salinitas lebar. Yang kedua ada nutrien masuk lewat aliran sungai dan upwelling atau banyak ikan dan makanan. Nah, di sini tuh ada zona eufotik atau neritik, terang, fotosintesis, termoklin, salinitas stabil, nutrien rendah. Disfotik itu cahayanya kurang dari 1%, bakteri, uraikan bangkai plankton ke nutrien. Nah, yang ketiga ini ada afotik, gelap total, suhu rendah, tekanan sangat tinggi. Nah, penghuni zona pelagik itu jadi di zona pelagik ini lingkungannya terletak di lapisan laut paling atas, mendapat cahaya matahari, air tercampur baik, mengandung nutrien, dan sangat dipengaruhi oleh suhu serta salinitas. Sumber makanan utama itu dari produksi premier fitoplankton atau organisme fotosintetik mikrosofis. Adaptasi biotanya itu bervariasi tergantung pada wilayah oseanik. Organismenya itu harus mampu beradaptasi dengan cahaya terang, suhu yang berubah-ubah, dan dari serangan predator. Yang ketiga itu ada jenis biota epipelagik. Nah, jenis biotanya itu ada fitoplankton sebagai prosedur utama, zooplankton sebagai pemakan fitoplankton, bakterioplankton itu sebagai pengurai dan pendaur ulang nutrien. Nah, yang terakhir itu ada nekton sebagai hewan yang berenang bebas seperti ikan, cumi, dan mamalia laut lainnya. Nah, penghuni zona mesopelagik itu di kedalaman 200 hingga 1000 meter. Nah, letaknya itu di bawah zona fotik. Lingkungannya itu cahayanya sangat redup, oksigen mulai berkurang, pada fotosintesisnya itu hampir tidak terjadi atau tidak memungkinkan. Sumber makanan itu biasanya dari sisa-sisaan organisme dari zona atas atau zona epipelagik. Nah, adaptasi pada biotanya itu ikan kecil kurang dari 10 cm biasanya mulut besar dan gigi tajam, mata besar untuk menangkap cahaya redup. Nah, contoh beberapa jenis ikan penghuni mesopelagik. Yang pertama itu rahang lebar. Ikan rahang lebar bisa disebut Aristostomias. Nah, yang kedua itu ada ikan hantu atau bisa disebut Opisthophroctus. Nah, yang ketiga ada ikan kapak kayu, Argyropelechus. Nah, semuanya itu panjangnya antara 5 hingga 20 cm. Kurang lebih segitu. Nah, penghuni zona batiopelagik itu lingkungannya. Untuk lingkungan kedalamannya itu antara 1000 hingga 4000 meter, tidak ada cahaya atau gelap total karena minimnya cahaya. Sumber makanan pada hewan itu bergantung pada sisaan organisme atau bisa disebut detritus sebagai predator. Nah, sumber makanannya itu biasanya hewan yang ada di zona batiopelagik ini, sumber makanannya itu hewan ikan kecil yang berasal dari lapisan mesopelagik, lapisan di atas batipelagik. Nah, karakteristik pada zona ini itu kebanyakan penghuni berada dalam hubungan mangsa pemangsa. Nah, terus organisme batipelagik banyak yang bioluminescent atau mampu memproduksi cahaya sendiri. Bisa disebut tadi ikan lampu. Nah, adaptasi pada zona ini itu ukuran ikan batipelagik jarang lebih dari 10 cm.
memiliki gigi yang tajam dan berbentuk baik, mulut besar untuk menangkap mangsa, mata sangat sensitif untuk mendeteksi cahaya yang sangat minim, memiliki fotoproses yaitu organ pemancar cahaya yang menjadi satu-satunya sumber cahaya di lingkungan gelap tersebut. Nah, untuk penghuni zona batipelagik ini, contoh hewannya itu ada ikan fangtooth atau nama ilmiahnya Anoplogaster cornuta. Nah, ciri-cirinya itu ikan kecil dengan gigi sangat besar dan tajam, mulutnya besar, bioluminescent, adaptasi untuk hidup di gelap. Nah, yang kedua itu ada ikan obsidian dragonfish dengan nama latin Melanostomias bartonbeani. Ciri-cirinya itu memiliki fotoproses untuk menghasilkan cahaya, memangsa ikan lain dengan mulut besarnya dan gigi tajamnya. Nah, yang ketiga itu ada ikan gulper eel dengan nama latin Euryparix pelecanoides. Nah, ciri-cirinya itu memiliki mulut yang sangat besar seperti kantong, bisa menelan mangsa yang lebih besar, tubuhnya panjang dan tipis. Nah, yang keempat ada ikan bluefish atau dengan nama ilmiah Piscicrolutes marcidus. Ciri-cirinya itu bentuk tubuh lembek, gelatinous, beradaptasi dengan tekanan tinggi di kedalaman. Terima kasih. Segitu penjelasan dari saya. Bila kurang dimengerti mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.